metode penelitian pengalaman Litbang Kompas. Jadi saya pakai judul ini. Kenapa sih ini kami seringkali juga kami diundang oleh sejumlah lembaga, instansi, atau stakeholder di luar Kompas untuk berbagi pengalaman ini, karena kami merasa memang juga menjadi tanggung jawab kami ya untuk mendiseminasi apa yang selama ini dilakukan Kompas terkait survei dan riset. Karena kami memang bukan lembaga akademis ya, seperti halnya lembaga kampus. Kompas itu tetap menjadi lembaga media. Kenapa Kompas kemudian melakukan riset atau penelitian atau survei? Itu bagian dari apa yang kami bangun selama ini sebagai yang disebut sebagai jurnalisme presisi ya. Jurnalisme presisi ini sebenarnya adalah sederhananya ini mempertemukan cara kerja jurnalistik dengan metode penelitian ilmiah. Jadi kalau selama ini metode jurnalistik itu kan lebih ke peristiwa, menyajikan berita, selesai gitu ya. Atau kalau kita merujuk pada 5W+1H, itu kita lebih fokus selama ini di 5W saja gitu ya. 5W saja, how-nya itu kadangkala, why dan how-nya kadangkala itu terkesan memang kurang mendalam. Karena itu jurnalisme presisi ini ingin memperkuat dan menyempurnakan 5W+1H tadi. Jadi memang misinya adalah jurnalistik bukan sekedar bicara masa lalu, juga bukan sekedar bicara saat ini, tapi juga bisa memprediksi masa depan. Itu yang sebenarnya juga bagian dari semangat jurnalisme presisi itu. Nah, ini saya kutip dari Pak Yaakob, salah satu pendiri Kompas, bagaimana sebenarnya proses masa depan itu, jurnalisme itu tidak sekadar bicara tentang fakta-fakta ya, atau peristiwa-peristiwa, tapi jurnalisme itu juga bisa memberikan makna dari peristiwa itu. Karena itu Pak Yaakob sering menyebutnya sebagai jurnalisme makna gitu ya. Ini kutipannya, orang bukan hanya ingin tahu peristiwa sebagai sebuah berita, orang juga ingin tahu apa yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Kenapa gitu ya? Bagaimana proses dan latar belakangnya? Bagaimana pula arah perkembangan peristiwa itu. Nah ini yang arah perkembangan itu yang kami melihat itu adalah bagian dari future untuk membaca apa yang akan terjadi dengan peristiwa-peristiwa yang sudah kita maknai tadi. Nah dari situlah esensi riset, esensi penelitian itu menemukan relevansi ketika itu dilakukan atau dikawinkan dengan metode atau kaidah-kaidah jurnalistik. Nah, itu yang sebenarnya basic banget sebagai latar belakang kenapa Kompas dalam konteks ini adalah Litbang Kompas itu menyajikan produk-produk jurnalistik yang berbasis tadi semangatnya adalah menggeser atau memperkuat jurnalisme fakta menjadi jurnalisme makna melalui hasil survei. Jadi kalau sederhananya metode jurnalistik itu kan wawancara satu narasumber dengan narasumber yang lain, selama itu cover both side, itu selesai. Itu jurnalisme fakta gitu ya. Tapi kita memasukkan unsur riset, unsur penelitian, itu sebagai bagian dari proses jurnalistik, menjadi untuk menemukan makna-makna dari peristiwa tadi. Karena itu kami selama ini menekankan juga aspek-aspek penelitian, bagaimana sih penelitian yang kemudian bisa kita lakukan dalam konteks jurnalistik tentunya. Nah, ini aspek-aspek penelitian yang bernilai baik dalam konteks jurnalistik. Yang pertama adalah kontekstual. Jadi kita pasti akan meneliti atau meriset tema-tema yang kontekstual gitu ya. Umumnya yang kita lakukan itu, kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa melihat jajak pendapat Kompas yang setiap pekan yang dimuat tiap hari Senin,
itu pasti isunya adalah mengikuti isu yang saat ini tengah menjadi perbincangan atau kontekstual. Jadi jarang sekali kemudian kita berlari dari konteks yang ada, meskipun itu juga bukan berarti tidak mungkin gitu, kita lakukan dengan aspek yang lain ya, dengan apa rubrikasi di Kompas dengan tema yang lain. Tentu mengikuti kaidah penelitian ilmiah, kemudian tidak memojokkan suatu pihak atau kelompok masyarakat. Iya, bagian dari apa konteks kita sebagai jurnalistik, independensi, tidak ingin merugikan atau memojokkan kelompok masyarakat tertentu. Yang keempat, bermanfaat untuk banyak pihak. Ya, kami seringkali menyajikan tema-tema yang ini pasti akan dibutuhkan oleh publik gitu ya. Dan yang terakhir, objektif dan transparan. Objektif tentu tidak ada tujuan apapun selain untuk memenuhi kebutuhan informasi untuk publik gitu ya. Dan transparan, artinya kami juga terbuka proses riset, proses penelitian yang kami lakukan itu terbuka untuk kemudian dibedah, kemudian untuk di apa istilahnya pihak lain untuk kemudian tahu bagaimana prosesnya, agar itu untuk menjamin kredibilitas kami tidak hanya sebagai lembaga media, tapi juga lembaga media yang sedang melakukan atau lembaga media yang concern dalam melakukan riset atau penelitian. Jadi kami transparan. Pengalaman beberapa survei Kompas itu pihak di luar itu ya pembaca atau bahkan partai politik, stakeholder yang lain itu ingin tahu bagaimana prosesnya, bagaimana datanya, bagaimana teknis pengolahan datanya, itu kami terbuka sekali. Itu tentu tidak bisa kami lakukan laporkan di produk-produk Kompas baik di cetak maupun di online gitu ya, karena memang terbatas space dan terbatas waktu. Tapi kalau ada pihak yang ingin lebih mendalami apa yang sudah dilakukan Kompas terkait surveinya, itu kami terbuka, sangat terbuka untuk berdiskusi gitu ya. Ini sebagai bagian dari pertanggungjawaban Kompas untuk lebih objektif dan transparan. Nah, ini yang sebenarnya jenis-jenis penelitian yang seringkali kami lakukan ya. Yang pertama, deskriptif eksploratif gitu ya. Ini sebenarnya tujuannya penelitian ini untuk menggambarkan kondisi masyarakat, sikap masyarakat. Ya, contohnya bagaimana opini masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Nah, ini yang seringkali kami lakukan setiap 6 bulan sekali, gitu ya. Dulu setiap 3 bulan sekali sebelum pandemi, tapi setelah pandemi kita lakukan setiap 6 bulan sekali karena pertimbangan pandemi, juga pertimbangan rasionalisasi pembiayaan, dan juga pengalaman ketika kita lakukan tiap 3 bulan sekali, itu perubahannya tidak terlalu signifikan waktu itu. Jadi kami evaluasi lagi untuk kita lakukan setiap 6 bulan sekali. Kemudian jenisnya ada jenis lagi eksplanasi, ya ini lebih ke analisis saja ya, menjelaskan bagaimana terjadi hubungan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Misalnya mengapa citra pemerintah menurun di mata publik, mengapa korupsi merebak di mata publik, faktor apa yang mempengaruhinya. Ini lebih menjelaskan ke publik. Yang ketiga tentu evaluasi yang menemukan jawaban tentang pencapaian atau tujuan kinerja, bagaimana penilaian warga terhadap kinerja pemerintah, apakah program pemerintah, misalnya ibu kota negara, program pemerintah tentang pandemi, itu bagaimana publik menilai, puas atau tidak puas, atau seperti apa gitu ya. Dan yang terakhir adalah prediksi, memprediksi fenomena berdasarkan keadaan saat ini. Ya ini umum yang juga dilakukan oleh lembaga survei ya, misalnya elektabilitas partai, elektabilitas capres, bagaimana kepuasan publik pada kinerja pemerintah, apakah meningkat, itu ya. Ini semacam prediksi. Jadi keempat jenis ini kami lakukan sebagai bagian dari kami menyajikan laporan penelitian, gitu ya, sebuah penelitian. Bagaimana metode pengumpulan data dari beberapa jenis penelitian tadi? Sejauh ini kami konsen di 2 cara ini, gitu ya. Yang pertama melalui telepon.
ya. Kenapa melalui telepon? Ini didasarkan pada kecepatan tentu, eh, cepat memperoleh respon publik terkait isu yang sedang berkembang, tadi kontekstual, tapi memang ini lebih ke deskriptif saja, eksploratif. Umumnya di awal kami memakai rumah tangga pemilik telepon, kelas menengah ke atas, atau melek informasi. Tapi dalam perkembangan, setelah penggunaan gadget itu begitu tinggi, basis pemilik telepon ini sudah tidak kami pakai lagi. Kami memakai basis responden tatap muka. Jadi responden yang kami temui di lapangan itu menjadi database responden tetap Kompas gitu ya. Jadi setiap kali kita melakukan survei yang untuk tema-tema yang aktual, tema-tema yang saat ini lagi dibicarakan, itu nggak mungkin kita lakukan tatap muka karena waktunya akan tidak memungkinkan gitu ya. Jadi kami melakukannya lewat telepon. Jadi secara populasi, kami sudah mencerminkan populasi yang diambil ketika survei tatap muka. Jadi lewat telepon itu sekarang menjadi kebutuhannya hanya kecepatan. Kalau dulu populasinya adalah pemilik telepon, pemilik buku telepon, telepon rumah maksudnya, sekarang populasinya adalah memang populasi pemilih di Indonesia. Jadi relatif lebih kuat secara representasi. Kemudian yang kedua pasti wawancara tatap muka langsung. Ini tentu relatif lama, bisa lebih mendalam, mengungkap fenomena laten gitu ya, karena memang kadang peneliti juga turun ke lapangan untuk kemudian menggali wawancara lebih mendalam dengan sejumlah responden. Ini mungkin proyeksinya lebih ke eksplanasi, evaluasi, prediktif seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, dan akses sasarannya rumah tangga atau individu dari kelas bawah sampai atas. Jadi memang mencerminkan pemilih ya, populasinya adalah pemilih di Indonesia. Nah, telepon tadi sekarang memakai basis database dari responden tatap muka langsung. Selama pandemi pernah kita mencoba di awal-awal pandemi itu metode pengumpulan datanya lewat online. Jadi tidak telepon karena ketika lewat telepon memang teknis ada kendala karena jaringan telepon itu kan ada di kantor semua gitu ya. Sementara ketika PPKM level yang level tinggi itu dibatasi jumlah orang ke kantor karena memang sebagian besar WFH. Karena itu kita pernah mencoba metode pengumpulan data itu lewat online. Tapi kelemahannya memang representativeness. Nah, ini menjadi problem waktu itu kita evaluasi. Memang jumlah responden bisa mencapai 6.000 gitu ya, 5.000 responnya. Tapi representativeness-nya rendah karena kita tidak bisa istilahnya tidak bisa menjamin orang yang mengisi secara online itu benar-benar orang yang bersangkutan pemilik nomor telepon itu atau bukan gitu ya. Karena memang respon cepat saja dan untuk kebutuhan data di tengah pandemi yang kita tidak memungkinkan untuk melakukan baik lewat telepon maupun tatap muka langsung. Tapi kita hanya melakukan itu sekali dua kali. Setelah itu kita berinovasi akses telepon kantor itu bisa dilakukan di rumah masing-masing interviewer. Jadi kita pernah melakukan itu sampai saat ini, tapi setelah pandemi agak melandai, kita balik lagi di kantor. Jadi metode pengolahan data lewat telepon itu sudah dilakukan kembali di kantor. Itu yang kita lakukan tiap pekan sekali. Jadi itu yang disajikan tiap hari Senin gitu ya. Kalau Senin Bapak Ibu sekalian membaca Kompas, koran cetak, itu tiap Senin itu hasil dari survei lewat telepon. Sementara wawancara tatap muka, penelitian lapangan itu kita lakukan tiap 6 bulan sekali. Terakhir kemarin di Januari, insya Allah akhir Mei ini kita jalan lagi untuk survei tatap muka. Nah, desain survei kita selama ini kalau dari kategorinya kan sebenarnya ada dua ya, survei sekali waktu dan survei rentang waktu. Nah, kita lebih banyak melakukan survei rentang waktu, longitudinal survei yang tadi tatap muka tadi.
Ada 3 jenis di longitudinal survei ini. Yang pertama survei tracking, populasinya sama, sampelnya berbeda. Survei panel, populasi sama, sampel sama. Survei kohort, populasi sama, subpopulasi sama, sampel berbeda. Nah, sebenarnya kita lebih banyak bermain di survei tracking. Ya, idealnya memang survei panel atau survei kohort. Tapi kalau survei kohort memang terlalu berat karena memang untuk menjamin sampelnya sama, populasinya sama, subpopulasinya sama ini tidak mudah gitu ya. Itu agak-agak terlalu teknisnya, terlalu di lapangan, terlalu sulit. Sementara survei panel ini juga tidak begitu mudah karena kita harus menjamin sampelnya sama, artinya respondennya sama. Karena di lapangan pengalaman kami pernah mencoba sampel sama, 100% sama, itu ternyata tidak pernah memenuhi ya. Misalnya di Januari 2022 kemarin, 1.200 orang itu akan kita wawancarai kembali di bulan Mei nanti misalnya. Itu pengalaman kami memang tidak bisa mencapai 95%. Rata-rata memang 80 sampai 95%. Karena memang kendalanya biasanya orangnya tidak bisa ditemui selama waktu ke lapangan itu. Yang kedua, orangnya misalnya pindah tempat, gitu ya, tidak lagi berada di lokasi. Dan ketiga, biasanya umumnya ada kasus misalnya sudah meninggal dunia. Gitu. Jadi memang kami akhirnya memutuskan survei Kompas itu yang masuk kategori rentang waktu, longitudinal survei itu masuk di bagian survei tracking ini. Populasinya sama, karena kita ngambil populasi pemilih Indonesia, tapi sampelnya potensi berbeda itu iya. Meskipun kami berupaya paling tidak 80% sampai 90% itu respondennya atau sampelnya sama. Itu yang selama ini Kompas lakukan. Kenapa sih itu penting? Biasanya ini bobotnya untuk prediksi ya, soal elektabilitas capres maupun presiden, soal kepuasan, bagaimana trennya gitu, trackingnya itu akan lebih kuat kalau respondennya sama. Artinya ada perubahan naik turun sikap responden itu lebih menguat kalau respondennya sama. Nah, ini sebenarnya produk kami yang selama ini sudah dilaporkan ya. Ini ya contoh survei kepuasan terhadap kinerja Jokowi ini, survei yang terakhir ini Januari kemarin, di mana kepuasan terhadap Jokowi, pemerintahan Jokowi sedikit naik ya. Meskipun kemarin itu sempat juga apa ya istilahnya ramai di sosmed gitu ya. Kadangkala memang publik kita literasinya terhadap hasil survei itu belum cukup kuat. Artinya gini, ketika survei ini dibuat atau disajikan atau ditayangkan, itu bukan berarti survei itu juga baru dilakukan gitu. Jadi ini problem ketika kita menyajikan atau menayangkan hasil survei ini itu ramai minyak goreng ya, kasus minyak goreng. Akhirnya kemudian respon publik yang terwakili di sosial media itu mempertanyakan hasil survei ini. Kenapa hasil survei ini secara umum kepuasan terhadap pemerintah tinggi atau meningkat ya dari hasil survei dibandingkan survei Kompas Oktober 2021 gitu. Di tengah isu minyak goreng, di tengah isu kenaikan sembako gitu ya. Padahal memang kami akhirnya belajar timing untuk menyajikan sebuah hasil kajian survei itu memang jangan-jangan memang perlu dipertimbangkan gitu ya. Tapi setidaknya kami juga memberikan literasi kepada publik bahwa membaca survei itu juga harus dilihat kapan data itu diambil gitu ya. Data ini diambil ketika pertengahan Januari ketika isu minyak goreng itu belum begitu naik gitu. Jadi memang ada kesenjangan antara kapan data itu diambil dengan kapan data itu kemudian disajikan dalam sebuah laporan di media. Jadi itu menjadi menarik sekali ketika Januari kemarin sempat ramai publik di sosial media ya tahu sendiri sosial media karakternya pro kontra gitu ya. Tapi kami mengambil satu pesan bahwa timing penyajian hasil survei itu juga perlu dipertimbangkan. Meskipun
apa literasi kepada publik ya, bahwa membaca hasil survei itu juga bagaimana cara membaca hasil survei yang tepat itu juga perlu kita lakukan ya. Salah satunya mempertimbangkan kapan survei itu dilakukan, berapa jumlah respondennya. Ya, jadi hal-hal teknis seperti itu memang perlu ditekankan juga kepada publik, tidak sekedar hasilnya gitu. Nah, ini yang sering kami lakukan bagian tahapan penelitian gitu ya. Yang pertama tentu mungkin ini secara umum juga sudah sering kali bisa mungkin sudah didapatkan ya. Kami hanya mengambil saja dari proses tahapan penelitian ilmiah. Jadi pertama tentu identifikasi masalah, tujuan dan metodenya apa gitu ya. Kita melakukan apa sih gitu. Biasanya kita kalau kalau riset seperti ini, kita mempersiapkan riset 6 bulanan, kita sudah melakukan rapat-rapat terkait tema apa selain pertanyaan baku yang akan kita tanyakan sama ya, kita tanyakan ke responden yang sama. Kadang kita juga menambah tema-tema yang lain yang sekarang ini sangat kontekstual. Misalnya kemarin sempat rame 3 periode lah. Biasanya isu-isu yang insidental itu kita tambahkan di setiap kali survei di luar isu-isu yang tetap gitu ya, evaluasi kinerja pemerintah, kemudian elektabilitas capres, elektabilitas partai itu yang tetap. Tapi isu-isu yang insidental kayak isu 3 presiden, kemudian isu apa penundaan pemilu itu kan sifatnya insidental, kita tambahkan di pertanyaan-pertanyaan yang sudah baku tadi. Yang kedua tentu menentukan alokasi anggaran dan waktu. Kompas selama ini tidak pernah memakai anggaran dari luar, kita selama ini memakai anggaran Kompas sendiri gitu ya, tidak pernah melakukan semacam apa funding dari luar ya. Meskipun di internal kami juga sempat membuka wacana untuk bagaimana kemudian cross funding gitu ya. Jadi itu menjadi bagian juga pertanggungjawaban kepada publik bahwa kita juga melibatkan pihak lain untuk melakukan survei ini. Tapi itu masih wacana. Kemudian yang ketiga menentukan fokus survei dan informasi yang didapat ya. Selama ini kita melakukan itu juga, menentukan populasi, kerangka dan jumlah sampel. Populasi yang selama kami ini lakukan ya pemilih di Indonesia. Jadi tentu kami pakai biasanya DPT terakhir atau kalau menjelang pemilu itu ya DP4 gitu ya. Nah, yang pokoknya yang terakhir dipakai oleh KPU itu menjadi basis populasi kami untuk mengambil sampel atau responden. Yang kelima membuat instrumen survei, kuesioner dan alat bantu, SOCAT biasanya. Jadi umumnya pertanyaan-pertanyaan terkait elektabilitas capres misalnya, kita memakai pertanyaan awal itu model top of mind gitu ya. Biasanya top of mind. Jadi publik atau responden itu tidak diberi alternatif apapun. Gitu. Misalnya pertanyaan, jika sekarang ini akan dilakukan pemilihan presiden, menurut Anda siapa yang akan Anda pilih sebagai presiden? Tanpa kita memberikan nama apapun. Otomatis ketika pertanyaan itu ditanyakan, pertanyaan awal dari kuesioner awal itu sama sekali tidak boleh menyebutkan nama siapapun gitu ya. Itu untuk menjaga otentiknya jawaban responden. Baru kemudian setelah pertanyaan itu disajikan, kita boleh kemudian simulasi nama, bahkan simulasi pasangan gitu ya. Tentu itu berdasar juga pengalaman-pengalaman di survei sebelumnya yang nama-namanya juga disebutkan oleh responden. Kemudian ketika kuesioner itu sudah jadi, kita melakukan pretest instrumen survei. Kadang kita pretest, kita uji kuesioner yang kita sudah kita siapkan itu, apakah ada kesulitan penerimaan ya dari khususnya dari interviewer itu karena mereka adalah ujung tombak kami ketika menyajikan pertanyaan itu ke responden. Apakah wording dari kuesioner itu bermasalah atau tidak? Apakah ada pertanyaan atau diksi-diksi yang terlalu sulit dipahami gitu ya? Kan
responden kita karena representasi pemilih di Indonesia sebagian besar juga berada di wilayah desa gitu ya, tentu akan kesulitan bagi responden untuk mencerna jika ada banyak wording yang terlalu terlalu sulit dipahami gitu ya. Karena itu kita sebisa mungkin wording di kuesioner itu bahasa-bahasa diksi-diksi yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Nah, pretest itu menjadi alat kami untuk mengukur apakah perlu ada yang direvisi, diubah, diganti, atau bahkan dikurangi kan. Ya, karena jumlah pertanyaan kuesioner, semakin banyak jumlah pertanyaan, itu semakin menambah potensi kegagalan wawancara. Karena pengalaman juga di lapangan itu ketika pertanyaan terlalu banyak, kita sudah hampir separuh perjalanan, respondennya udah capek, kemudian menolak melanjutkan wawancara. Itu tentu menjadi kerugian bagi kita gitu ya. Karena itu jumlah pertanyaan itu juga kita uji di melalui pretest tadi. Yang kemudian yang ketiga adalah seleksi dan pelatihan untuk pewawancara. Ketika kuesioner itu udah fix, udah final, dia perlu disosialisasikan ke interviewer. Interviewer ini juga ada proses pretest, apakah interviewer itu paham dengan kuesioner apa tidak. Jika kemudian tidak paham, dan karena ketidakpahaman itu juga kembali soal wording atau soal diksi yang susah dipahami, kuesioner juga perlu direvisi lagi. Jadi begitu seterusnya ada memang ada proses ini ya, proses trial error, tapi setidaknya kita lebih tujuannya untuk meningkatkan kualitas kuesioner itu sendiri. Nah, tentu selanjutnya adalah proses wawancara di lapangan, penggalian data di lapangan, kemudian adalah proses analisis. Ya, sebelumnya adalah coding gitu ya, melakukan kategorisasi data. Dan terakhir adalah analisis dan laporan. Laporan kami, yang kami maksud laporan, mungkin berbeda dengan laporan-laporan akademis yang dilakukan di kampus ya. Kami memang tidak melakukan laporan lengkap itu yang seperti halnya disajikan di dunia akademik. Laporan kami ya kembali ke tadi, ini adalah tetap produk jurnalistik, karena itu laporannya disajikan dalam bentuk produk jurnalistik juga ya, artikel analisis yang selama ini juga kami sajikan di koran Kompas dan Kompas ID secara online. Nah, ini langsung saya cepat, saya pikir ini ya, identifikasi masalah, ini penjelasan yang tadi. Biasanya kami menemukan apa sih tema yang menarik untuk kita angkat. Ini biasanya dalam konteks yang mingguan itu, polling lewat telepon itu, kita ingin tahu penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya, antara teori dan praktek itu ada kesenjangan nggak? Biasanya bermula dari situ, itulah masalah gitu ya. Sumber masalah itu bisa ada terjadi penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan. Ada penyimpangan antara apa yang direncanakan dengan kenyataan. Atau ada pengaduan, atau ada kompetisi, konflik di situ. Jadi ini yang sebenarnya sumber masalah, sumber inspirasi ketika kami menemukan atau menentukan topik sebuah penelitian. Nah, ini rumusan masalah saja secara teknis gitu ya. Seringkali kita juga melakukan di rapat-rapat kuesioner, rapat-rapat pembahasan ini kita lakukan sepekan sekali untuk yang lewat telepon, kemudian yang untuk tatap muka kami lakukan 6 bulan sekali. Biasanya di bulan-bulan ini, di awal-awal bulan ini, karena rencana turun lapangan akhir Mei, minggu-minggu ini kita sedang melakukan perumusan masalah atau rapat-rapat kuesioner gitu ya, tentang adakah pertanyaan-pertanyaan atau tema-tema baru yang perlu ditanyakan selain tema-tema baku atau tema-tema tracking yang sudah kita tetapkan sejak awal. Nah, sebenarnya kerangka hubungan kausalitas survei opini masyarakat, opini publik ini seperti ini ya. Saya kutip dari Jori 94 ini, latar belakang tentu yang kami jadi objek itu kan sebenarnya sikap ya, sikap publik itu seperti apa gitu ya. Tentu sikap publik ini akan kita uji dengan beberapa variabel. Yang pertama latar belakang atau dependent variabel, latar belakang
si responden ya. Apa secara demografi dia itu berasal dari mana, secara sosiologi dia itu kategori kelas apa, ekonominya, pendidikannya tingkatnya apa, atau psikografi atau karakternya seperti apa. Biasanya kita lakukan dengan diturunkan dalam pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya untuk mengukur misalnya apakah responden ini masuk kategori moderat atau konservatif atau sangat sangat liberal gitu ya. Jadi kita pakai analisis seperti itu. Atau perilaku responden di masa lampau, pengalaman gitu ya. Atau minat perilaku dia, apakah tetap berurusan dengan birokrasi misalnya, atau norma subjektif. Jadi objeknya memang responden, keyakinan responden, tapi kita bisa lihat dalam berbagai perspektif gitu ya. Ya ini lebih ke hubungan kausalitas antara di dalam survei opini masyarakat yang seringkali kita lakukan di tingkat analisis. Kemudian kuesioner, ya ini pengalaman juga kami, ciri-ciri pertanyaan kuesioner yang baik misalnya, ini berdasarkan apa yang selama ini kita lakukan. Yang pertama itu jelas dan menggunakan bahasa yang sederhana tadi yang saya jelaskan tadi, padat, spesifik, bisa dijawab, memiliki relevansi dengan responden. Jadi ini relevansi dalam konteks ini adalah bahwa responden paham ya dengan apa pertanyaan itu dan dia punya pengalaman dan pengetahuan terhadap pertanyaan itu. Kadangkala memang eh, ketika sebuah riset atau survei itu jawabannya lebih banyak tidak tahu, jadi sebenarnya itu menjadi problem gitu ya. Karena itu seringkali kita harus mengukur benar-benar diuji kuesionernya. Apakah pertanyaan-pertanyaan itu punya relevansi dan kedekatan dengan responden. Tentu strateginya adalah wording tadi, bagaimana dengan bahasa atau diksi yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Kemudian tidak menggunakan kalimat negatif gitu ya. Misalnya kalimat negatif ini, apakah Anda tidak suka dengan kebijakan pemerintah, itu sudah kalimat negatif. Jadi itu sudah ibaratnya menggiring responden. Jadi kita kuesioner itu tidak boleh menggiring responden untuk menjawab tertentu gitu ya. Kuesioner itu untuk mempermudah saja. Jadi mempermudah responden untuk menemukan jawaban sesuai versinya gitu ya. Tidak boleh menggiring. Menghindari menanyakan dua hal sekaligus dari sebuah pertanyaan. Jadi ini satu pertanyaan itu kalau bisa mengandung satu variabel saja gitu ya. Jangan sampai lebih, karena itu akan membingungkan responden. Misalnya pertanyaan apakah Anda setuju jika pemerintah menolak perjanjian ini? Kan membingungkan gitu ya. Apakah Anda setuju pemerintah menolak? Jadi pertanyaan-pertanyaan itu harus dihindari agar tidak membingungkan. Dan terakhir tidak menggiring responden ke jawaban tertentu. Tapi dalam konteks ini seringkali ketika kuesioner sudah jadi ya final gitu, kadang di lapangan gitu kita juga menemukan problem kadang. Jadi wording yang menurut kita sudah sederhana di hadapan responden ternyata masih sulit dipahami. Nah, fungsi interviewer itulah yang kami sarankan sebagai penyambung lidah peneliti dengan responden. Jadi memungkinkan untuk melakukan probing istilahnya. Jadi probing itu interviewer atau pewawancara itu dimungkinkan untuk memberi penjelasan kepada responden, tentu tidak dimaksudkan untuk menggiring responden untuk menjawab jawaban tertentu, tapi dimaksudkan untuk mempermudah responden menemukan jawabannya sesuai dengan versinya, sesuai dengan apa yang dia bayangkan gitu ya. Jadi tidak menggiring tapi mempermudah responden menemukan atau merumuskan jawabannya. Jadi ketika misalnya contoh kasus ada wording, pengalaman kami ada wording kata devisa, itu ada pertanyaan soal ekonomi. Devisa itu apa gitu.
Kadang itu sudah miss, ternyata tetap aja kata devisa itu ada. Nah, interviewer itu kemudian berkewajiban untuk menjelaskan apa itu devisa kepada responden, agar responden kemudian paham dan dia lebih mudah merumuskan jawaban terhadap pertanyaan itu. Jadi probing ini memang dimungkinkan. Nah, kita masuk ke bagian agak teknis sebenarnya ini ya, metode pemilihan sampel. Apa itu sampel? Apa itu populasi? Tadi kan beberapa kali saya menyinggung soal itu. Lalu bagaimana memilih sampel? Nah, ini eh, sampel ya. Jadi populasi ini sebelah kiri, semua orang yang ada ini, itu berarti populasi. Jadi lebih tepatnya dia adalah sasaran kita, sasaran penelitian itu populasi. Eh, Semua orang yang ada di dalam bagian ini adalah sasaran sampel kita. Jadi ini populasi. Sementara sampel itu adalah bagian dari populasi yang kita ambil. Jadi ibarat kalau kita uh, sedang cek darah gitu ya, populasinya adalah darah dalam seluruh tubuh kita, gitu ya. Kan ketika kita mau mau tes tes apakah ada virus, apakah kita DB misalnya, kan darah kita diambil, itu sampel, bagian dari darah di seluruh tubuh kita. Nah, itu yang dimaksud sampel, bagian dari populasi yang sebenarnya kita ambil secara sengaja untuk menggambarkan populasi itu. Seperti halnya darah yang diambil, misalnya berapa mili ya, itu memang mewakili seluruh darah yang ada dalam tubuh kita. Nah, sampel itu bagian dari populasi. Jadi populasi itu tentu universe atau seluruh unit yang ada, sementara sampel itu bagian dari populasi yang memiliki seluruh sifat atau ciri dari populasi, atau istilahnya representatif gitu ya, untuk menggambarkan populasi. Kayak contoh darah tadi. Kemudian cara pengambilan datanya apa? Kalau seluruh diambil itu namanya sensus gitu ya. Sementara sampel itu cara pemilihannya sampling. Bagaimana cara mengambil, ya kalau kalau contoh darah tadi, medis, dunia medis ya, caranya hanya disuntik, kemudian ditarik, kita berapa mili sesuai kebutuhan darah kita, selesai. Itu cara pengambilan sampel. Tapi kalau dalam konteks penelitian itu tidak bisa dengan sekedar disuntik gitu ya. Tentu ada beberapa metode untuk mengambil sampel dari populasi yang kita jadikan objek gitu ya. Nah, ini juga perbedaan sensus dan sampling. Kalau tadi populasinya semua diambil namanya sensus, dan kayaknya hanya BPS yang satu-satunya lembaga di Indonesia yang mampu melakukan ini gitu ya. Karena memang dia diamani oleh undang-undang untuk melakukan itu. Bagaimana atau apa bedanya sensus dan sampling? Kalau sensus keterwakilannya terbaik, ya bagaimana tidak terbaik karena semua ditanya gitu ya, semua semua jadi responden gitu ya. Sementara sampling berpotensi salah dalam keterwakilan. Potensi salah. Semakin sedikit yang diambil sebagai sampling, potensi salahnya semakin besar. Semakin banyak yang diambil, potensi salahnya semakin kecil. Ya, representasinya semakin kuat gitu ya, semakin banyak yang diambil sebagai sampel. Sensus areanya sangat luas ya, seluruh Indonesia harus didatengin, seluruh rumah tangga gitu ya. Sementara sampling areanya lebih kecil, tidak seluruh rumah tangga didatangi, dia hanya sebagian rumah tangga sesuai dengan kebutuhan survei kita, sesuai dengan kebutuhan penelitian kita. Sensus waktunya lebih lama gitu ya. Kita tahu sensus 2010 kemarin, 2020 ya, itu sekitar 1 bulan di lapangan kalau nggak salah. Itu pun ada jeda, ada penambahan waktu karena beberapa wilayah belum selesai. Kemudian kalau sampling waktunya lebih singkat gitu ya. Biasanya kita cuma 1 minggu 7 hari untuk pengambilan data di lapangan. Jumlah pewawancara sensus pasti lebih banyak ya. Jadi tiap kelurahan itu ada berapa orang itu? 1 orang 1 RT kalau di sensus BPS kemarin. Sementara sampling jumlah pewawancara lebih sedikit.
Kompas dengan 1.200 orang itu hanya membutuhkan 120 orang dengan asumsi satu orang wawancara 10 responden. Sensus biaya pasti lebih besar, sementara sampling biaya lebih sedikit ya, lebih murah dibandingkan sensus. Nah, bagaimana cara mengambil sampel? Pemilihan sampel itu sebenarnya secara garis besar ada dua metode. Yang pertama probability sampling, yang kedua non-probability sampling. Probability sampling itu asumsinya semua orang itu punya potensi masuk dalam sampel gitu ya. Artinya semua orang yang ada di dalam populasi itu punya peluang kena jadi sampel, punya peluang jadi responden. Sementara non-probability sampling itu tidak semua orang dalam populasi itu punya peluang yang sama. Nah, itu bedanya. Probability sampling ini ada setidaknya yang selama ini kami lakukan itu ya. Ada 4 jenis. Yang pertama simple random, yang kedua stratified random, yang ketiga cluster random, yang keempat systematic random. Sementara yang non probability, convenient, judgment, dan kuota. Jadi sejauh ini yang sering dilakukan Kompas, meskipun tidak semua dilakukan ya. Paling tidak yang karena survei kita lebih banyak main di probability sampling, terutama di simple dan stratified random. Atau kalau selama ini lebih ngetren itu multi-state random sampling gitu ya. Bagian dari probability. Nah, kalau simple random sampling ini yang pertama dia harus sudah tersedia populasi. Jadi populasinya harus sudah ada gitu ya. Kerangka samplingnya. Biasanya kita urutkan orang yang ada di populasi itu kita urutkan dari nomor 1 sampai terakhir gitu ya. Biasanya kita lakukan dengan cara sederhana mengundi atau memanfaatkan tabel random. Jadi misalnya ada 1.000 orang ya. Kita urutin di nomor 1 sampai 1.000. Kemudian kita undi atau kita tabel random aja. Ada tabel random yang sudah kita siapkan, siapa yang kena jadi sampel atau siapa yang tidak. Tapi cara ini tidak lagi praktis untuk populasi yang jumlahnya besar. Bayangkan kalau populasi di Indonesia jumlahnya kan 270 atau 219 pemilih misalnya. Itu kan terlalu besar kalau kita ngurutin satu-satu gitu ya. Tapi setidaknya simple random sampling ini teknisnya seperti ini. Ini populasinya ada berapa orang ini, kemudian kita bikin table random, kita kasih nomor gitu ya. Tiba-tiba yang kena ini, kita undi aja ini, bebas aja diundi, tiba-tiba yang kena nomor 10, nomor ini yang merah-merah ini yang kena, kemudian karena sudah ada nomornya, mereka yang kena. Jadi kita misalnya cuma butuh 4 sampel dari populasi ini. 4 sampel itu dari mana? Nah ini, diundi atau cara interval tadi, pakai cara interval. Jadi interval itu diurutkan, misalnya total populasi 100 atau total populasi 20 orang. 20 orang kita cuma butuh 4, berarti 20 bagi 4, 5. Jadi setiap kelipatan 5, dia yang kepilih jadi responden. Itu sangat sederhana sekali. Tapi yang paling sederhana adalah dengan cara mengundi. Kemudian level berikutnya adalah stratified random sampling. Jadi metode sampling yang memisahkan elemen-elemen populasi menjadi grup-grup yang tidak saling tumpang tindih. Jadi kita stratakan gitu ya. Dari strata yang telah ditentukan, ambil sampel dengan simple random sampling. Jadi kalau simple random sampling tadi, kita tidak mengelompokkan terlebih dahulu, langsung populasi itu disampling ya, langsung acak diambil gitu ya. Sementara kalau stratified tadi, populasi yang ada kita kelompokkan dulu. Kemudian kita ambil, kita acak di masing-masing kelompok itu. Ini digunakan jika populasi dianggap memiliki keragaman amat besar, sangat heterogen gitu ya.
Dengan membuat strata-strata yang masing-masing bersifat homogen, diharapkan sampel dengan setiap strata akan mempunyai kesalahan sampling yang kecil. Nah, ini misalnya kita stratakan, kita kelompokkan, ini adalah mahasiswa yang nilainya A dan B. Sementara ini yang nilainya C dan D. Kita mau ambil secara proporsional, semakin banyak mungkin ini ada 8 orang, kita ambil 3, ini ada 4, kita ambil 1. Jadi cara ngambilnya bagaimana? Ya tadi kayak simple random, diundi aja di masing-masing strata ini. Itu stratified random sampling. Hampir sama, ini cluster random sampling. Cluster ini adalah pemilihan sampel dengan cara mengelompokkan unit populasi dalam cluster. Dari cluster yang telah ditentukan, ambil sampel dengan simple random sampling. Cocok untuk populasi yang tersebar berdasarkan administrasi wilayah. Biasanya ini kita lakukan untuk survei dapil gitu ya. Kan sudah klaster-klaster gitu dapil. Masing-masing dapil kita ambil sampel gitu. Kemudian yang terakhir systematic random sampling, ini yang saya sebutkan sudah sering kita pakai ya di survei-survei, adalah metode sampling yang memilih secara acak satu dari elemen pertama dari kerangka sampel dan selanjutnya memilih elemen setiap kelipatan. Tadi yang saya sebutkan setiap interval, pakai interval. Jadi misalnya ini populasinya ada 16 orang gitu ya. Kita butuhnya berapa? Butuhnya 6 misalnya. Nah, menentukan 6 berapa ini memang tergantung satu kita mau tingkat kesalahannya semakin sedikit atau semakin besar gitu ya. Semakin tingkat kesalahannya semakin kecil, kita butuh sampel yang besar. Nah itu. Nah ini misalnya contoh kita cuma butuh 6 orang saja, kita ambil dari populasi yang 16. Bagaimana caranya? 16 dibagi 6. Jadi ada 2,6. Jadi kita bulatkan aja ke atas 3. Jadi setiap kelipatan 3, kita urutkan, ini asumsinya sudah diurutin ya, 16 orang ini, setiap kelipatan 3, dialah yang terpilih jadi responden. Bisa kita mulai di orang nomor pertama, atau bisa nomor ketiga gitu ya, terserah. Yang penting konsisten. Nah ini di contoh ini kita mulai dari nomor pertama. Orang nomor pertama ini otomatis kena jadi sampel. Kelipatan 3 tambah 3, 1, 2, 3. Orang yang bawa tas ini kena jadi sampel. Ditambah lagi 3. Orang yang bawa gitar kena jadi sampel. Ditambah lagi 3, petinju ini masuk jadi sampel. Ditambah 3, orang yang baca koran kena jadi sampel. Ditambah 3 lagi, si ibu-ibu ini yang lagi menulis kena jadi sampel. Nah inilah yang systematic random sampling inilah yang kerap sekali dipakai untuk survei-survei politik ya, survei-survei opini yang selama ini menekankan aspek prediksi, yakni elektabilitas capres maupun elektabilitas partai. Systematic random sampling. Selama ini yang mungkin bahasanya lebih multi-state random sampling. Multi-state, kenapa disebut multi-state? Dia bertahap, berjenjang gitu ya. Jadi misalnya kita mulai dulu dari RT, RW, sampai kemudian di tingkat rumah tangga. Itu yang kenapa disebut multi-state. Kemudian yang non-probability, sebenarnya ada 3 tadi ya, confidence sampling. Ini adalah prosedur pemilihan sampel dengan bersandar pada kemudahan saja, kesukaan, kepentingan peneliti ya. Karena memang ini biasanya survei-survei kualitatif gitu ya, penelitian-penelitian kualitatif, ya terserah penelitinya, dia mau wawancara siapa gitu ya. Ini lebih ke kemudahan saja, maka sampel yang diambil dalam penelitian misalnya dalam konteks penelitian soal pers kampus, ya dia hanya nyari wartawan yang kebetulan nongkrong di kantor pers kampus aja. Jadi memang tergantung peneliti saja kemudahan. Ini naik levelnya lebih serius, judgment sampling. Ini hampir sama dengan confident, namun dasar pertimbangannya lebih ditekankan pada ketepatan atau kredibilitas si responden. Kalau tadi yang penting dapat saja gitu ya, yang ini adalah lebih ke kredibilitas responden. Misalnya temanya soal
wartawan, tentu yang dia wawancari adalah wartawan senior atau pengamat pers misalnya. Ini judgment sampling. Kemudian yang terakhir, kuota sampling adalah prosedur pemilihan sampel dengan menetapkan pembagian dalam jumlah tertentu. Nah, ini sebenarnya lebih ke riset kualitatif ya, wawancara mendalam, atau biasanya FGD, ini kuota sampling. Misalnya akan melakukan apa survei-survei kualitatif itu kan sebenarnya dipakai untuk menjawab kebutuhan yang tidak bisa dijawab di survei-survei kuantitatif. Misalnya soal politik uang. Bagaimana politik uang itu bekerja? Itu survei kuantitatif nggak mungkin, itu nggak semua orang paham soal itu. Karena itu perlu pendekatan-pendekatan kualitatif, misalnya dengan FGD, tentu untuk mendapatkan respondennya, kita melakukan melakukan pendalaman, misalnya orang yang punya pengalaman terkait itu, bahkan misalnya dia pelaku atau sebenarnya dia atau Bawaslu misalnya ya, yang orang-orang kita anggap punya kompetensi untuk menjawab pertanyaan penelitian kita. Kompas pernah melakukan ini untuk membandingkan, untuk memboboti hasil survei kuantitatif ya. Kita pernah melakukan FGD rektor-rektor gitu. Jadi FGD-nya itu berbasis rektor-rektor di PTN waktu itu. Jadi memang untuk memboboti hasil penelitian kuantitatif. Nah, ukuran sampel tentu tergantung tadi ya, saya sebutkan tujuan penelitian apa. Kalau memang tujuannya sekedar merespon bagaimana sikap publik atau opini publik terhadap isu tertentu gitu ya, itu nggak perlu kemudian sampai mikir representativeness terlalu tinggi gitu ya. Karena biasanya kayak polling-polling lewat telepon, kita targetnya misalnya minimal 500 responden. Ya, karena memang tidak untuk prediksi bahwa ini pasti menang, ini pasti kalah, ini potensi ini, enggak. Kita hanya membaca kecenderungan sikap responden tentang isu tertentu ya. Jadi yang kita tanya, kita gali lebih ke isu, pendapat mereka terhadap isu tertentu. Setuju atau tidak setuju, puas atau tidak puas, yakin atau tidak yakin itu. Jadi itu. Kemudian ukuran sampel juga tergantung tujuan analisis data dan ukuran populasi ya. Sementara karakteristik dan keragaman populasi juga perlu dipertimbangkan, dan pada akhirnya juga biaya dan waktu. Jadi kalau misalnya tujuan penelitiannya adalah prediksi, ya tentu 500 responden dengan survei nasional itu akan semakin meningkatkan aspek tingkat error gitu ya. Karena itu umumnya kita untuk survei nasional itu minimal 1.200 responden. Lebih dari itu lebih baik lagi, tapi karena 1.200 itu angka psikologis yang hampir semua lembaga survei ya, di luar Kompas juga rata-rata 1.200. Itu ukuran secara statistik juga dengan sampling error di bawah 5%, 3,8%. Artinya memang angka itu plus minus 3,8% secara psikologis masih cukup layak ya untuk kita pakai untuk sebuah riset. Nah, ini yang tadi sebenarnya gabungan tadi survei di tahapan penelitian kita lewati saja karena sudah dibahas tadi. Nah, ini sebagai gambaran bagaimana multi-state random sampling tadi. Jadi di awal kita tentukan populasinya adalah pemilih tingkat nasional berdasarkan kelurahan atau desa gitu ya. Kita turun ke provinsi dulu, masing-masing provinsi itu berapa kita mau ambil. Misalnya di awal sudah kita state 1.200 gitu ya. Kita yang kiri ini lebih ini 1.200 orang. Ada 3 waktu itu masih belum, ini masih 32 provinsi ya. Waktu itu Kaltara dan Papua kita jadiin satu ya, belum 34 gitu. 32 provinsi yang jadi sasaran kita. Kemudian ada 300 kota, 300 desa yang jadi sasaran kita.
hasil ini ya, hasil proporsi dari 1.200 ini. Kemudian ada 600 RT, ada 1.200 KK. Karena kenapa 1.200 KK? Ya setiap KK itu kita ambil satu orang. Jadi prosesnya kita proporsionalkan populasi itu dengan kebutuhan 1.200 ini. Jadi di tingkat kelurahan desa, di tingkat kelurahan desa, di tingkat provinsi dipilih secara acak proporsional, ya proporsional dari 1.200 ini. Kemudian di setiap desa yang terpilih itu dipilih secara acak 2 satuan lingkungan. Jadi kita milih 2 RT di desa terpilih. Di setiap RT kita pilih 2 keluarga atau 2 kakak secara acak. Nah, di masing-masing kakak kita yang kakak yang terpilih dipilih 1 responden laki-laki atau perempuan dari anggota keluarga secara bergantian. Jadi misalnya itu yang dimaksud multi state tadi, bertahap gitu ya, dari jenjang paling atas ya, nasional ke provinsi, provinsi ke kabupaten kota turun ke kelurahan atau desa, desa kelurahan langsung ke RT. Biasanya juga dulu ke RW dulu, tapi kita langsung jadiin satu ke RT. Di masing-masing RT itu kemudian kita masuk ke rumah tangga atau KK. Nah, di dalam KK itu kita sampling lagi siapa yang berhak jadi responden ya. Di tingkat KK itu kita kemudian tanya berapa orang yang ada di KK itu, siapa saja, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa. Nah, kita tergantung targetnya itu apakah waktu itu kita cari yang perempuan atau laki-laki sesuai kebutuhan. Karena umumnya Kompas menyesuaikan dengan komposisi 4851 kalau nggak salah ya, perempuan 51, laki-laki 48% secara nasional. Ya kemudian kita karena selisihnya tidak begitu jauh, kita dari 1.200 itu kita tetapkan 600 itu laki-laki, 600 itu perempuan. Komposisinya 50-50 gitu. Nah, terakhir lebih ke ini kesimpulan ragam aktivitas penelitian di Litbang Kompas ya. Kalau antara 4 hal yang jadi tema kita hari ini, pada dasarnya semua sama, cara pengambilan sampling, metode pelaksanaannya juga sama, hanya saja tujuan dan basis datanya ada perbedaan yang sangat mencolok ya. Misalnya jajak pendapat, ini seringkali kita sebut jajak pendapat itu kita lakukan melalui telepon. Basis datanya apa? Pasti persepsi gitu ya. Persepsi dari responden yang berbasis pengetahuan responden, pengalaman responden, atau tindakannya di masa lampau gitu ya. Tujuannya apa? Untuk membaca tren, membaca evaluasi atau proyeksi ya. Kecenderungan responden kayak apa sih terkait isu-isu tertentu itu. Sementara survei, seringkali kata survei ini kami pakai untuk survei yang ke lapangan gitu ya. Tapi bisa saja lewat telepon, tapi umumnya kita lakukan tatap muka di lapangan. Basis datanya juga persepsi, berbasis pengetahuan, pengalaman, dan tindakan lampau. Dia juga untuk membaca tren, evaluasi, dan proyeksi. Tapi bobot proyeksi ini lebih kuat di survei dibandingkan survei lapangan dibandingkan yang telepon. Seperti yang saya tadi, kadang ketika ditanya, kalau sekarang pilpres itu milih siapa, kalau lewat telepon, kita tidak bisa membaca mimik dari responden, cara menjawabnya kayak apa gitu ya. Di sampingnya dia sama siapa, kalau tatap muka kita tahu ketika responden menjawab itu dia lebih, jawabannya itu lebih natural atau tidak. Karena beberapa kasus ketika tatap muka, ada suami istri, si ibunya jadi responden, dia lebih banyak dipengaruhi oleh suaminya dalam jawaban-jawabannya. Nah itu kondisi tertentu itu biasanya kita ganti respondennya gitu ya. Meskipun enggak pada saat itu kemudian kita cancel ya, kita teruskan saja proses wawancara itu, tapi datanya tidak kita pakai karena memang hampir sebagian besar jawaban responden itu dipengaruhi oleh orang lain. Nah, hal-hal seperti itu tidak mungkin kita dapatkan melalui
wawancara telepon. Kemudian exit poll, ini metode pengumpulan datanya adalah pasti tatap muka di lapangan. Jadi karena kenapa disebut exit poll, kita respondennya itu baru saja melakukan tindakan gitu ya. Dia baru saja mencoblos di TPS, keluar TPS dijadikan responden, ditanya gitu. Basisnya tentu masih persepsi, karena dia ditanya tadi milih siapa, gitu. Misalnya milih partai tertentu atau capres tertentu. Ini semi prediksi. Kenapa kami sebut semi prediksi ya? Biasanya hasilnya itu tidak akan jauh beda dengan quick count exit poll ini. Tapi prediksinya, bobot prediksinya lebih ke quick count. Quick count pasti tatap muka juga, lapangan juga. Dia tidak lagi persepsi kalau quick count, dia adalah angka dan data real ya. Dan dia bobotnya lebih ke prediksi. Karena itu quick count ini pasti sampling errornya itu di bawah 1%. Karena dia bukan persepsi. Dia murni angka dan data. Sementara exit poll ini sama halnya dengan survei, sama halnya dengan jajak pendapat, dia pasti di bawah 3-5% sampling errornya. Jadi karena semua berbasis persepsi. Orang yang baru memilih mencoblos di TPS kadang dia merasa enggan pilihannya diketahui, akhirnya dia jawab tidak tahu. Kalaupun dia menjawab, belum tentu juga itu jawaban benar apa yang dia lakukan tindakan di saat di bilik suara gitu ya. Tapi minimal kita membaca cepat soal memprediksi secara cepat apa tentang pilihan-pilihan siapa yang memilih partai A, siapa yang memilih capres B gitu loh. Karena dia baru berbasis tindakan yang baru saja dia lakukan. Itu fungsinya exit poll. Biasanya Kompas melakukan ini dan ini untuk pemuatan besok setelah pemilu. Misalnya nanti pemilu 2024, 14 Februari 2004, kita melakukan exit poll, besoknya itu pasti ada laporan report terkait hasil exit poll. Karena titik tekannya exit poll itu tidak menyajikan hasil elektabilitas, tapi titik tekannya reportnya, laporannya lebih menyajikan soal siapa pemilih capres A, siapa pemilih parpol A gitu. Jadi lebih menekankan analisis itu. Tapi sementara quick count murni menekankan prediksi siapa yang memenangi pemilu, siapa yang memenangi pilpres itu. Jadi memang basis datanya berbeda, tujuannya juga berbeda. Mungkin itu yang bisa saya share sebagai bahan diskusi awal ya. Ini tentu semua berbasis pengalaman dari Kompas. Setiap kali ada momentum, ada kesempatan kita berbagi seperti ini, tentu kita juga membuka diri untuk ada masukan gitu ya untuk pengembangan survei-survei yang dilakukan di Kompas. Tentu karena tadi di awal saya menyebutkan ini metode Kompas untuk mempertemukan kaidah jurnalistik dengan kaidah metode riset ilmiah, kita juga tidak murni ilmiah banget gitu ya, karena memang laporannya juga dalam bentuk laporan populer di koran sebagai karya jurnalistik, bukan karya akademis. Di sisi yang lain kami memang tidak membuat laporan-laporan yang seperti halnya laporan-laporan akademis ya sebagai hasil sebuah riset penelitian. Tapi bukan berarti kami tidak pernah melakukan beberapa kali, meskipun tidak menjadi produk jurnalistik, kita juga pernah melakukan itu ketika diundang LIPI misalnya untuk riset-riset dengan tema-tema tertentu. Tapi sebagian besar kami melakukannya untuk kepentingan produk jurnalistik. Itu saja sebagai bahan awal. Semoga bisa memberi pengalaman ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa. Monggo jika ada yang perlu didiskusikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Kalau berbasis survei terakhir ya Januari kemarin, dan sudah disajikan laporannya di Kompas, kalau partai politik berdasarkan rekam jejak survei kita, kayaknya 9 partai yang ada di parlemen ini sebenarnya punya peluang
lolos parlemen threshold ya, ambang batas parlemen. Meskipun di analisis kami membaca tren itu kita kategorikan menjadi tiga kelompok gitu ya. Misalnya kelompok pertama itu adalah partai-partai yang tanpa mempertimbangkan sampling error, dia sudah jauh melampaui untuk lolos parlemen threshold, ambang batas parlemen. Ini partai misalnya PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat, termasuk PKS, itu masuk kategori ini. Jadi tanpa memperhitungkan sampling error yang 3,8%, dia sudah jauh melampaui parlemen threshold. Kemudian yang kedua, kelompok-kelompok partai yang harus mempertimbangkan sampling error, dia baru lolos parlemen threshold. Kelompok ini misalnya PAN, P3, dan Nasdem. PAN, P3, atau Nasdem, saya lupa ya. Terus kemudian ada kelompok partai yang dia punya potensi yang kecil sekali, meskipun sudah mempertimbangkan sampling error, kecil sekali untuk lolos parlemen threshold. Ini kelompok partai-partai yang sebenarnya juga tidak lolos di pemilu kemarin ya, misalnya PSI, Hanura, kemudian partai-partai yang kemarin ikut pemilu tapi memang tidak lolos. Jadi dari tiga kategori tadi kami menyimpulkan partai-partai yang saat ini ada di DPR, 9 partai itu peluangnya masih besar untuk tetap lolos ambang batas parlemen gitu ya. Meskipun tadi kita pakai kategori tadi, artinya memang satu sisi ya kembali kepada umumnya semangat Kompas itu tidak merugikan, tidak merugikan atau menguntungkan yang lain. Kita sajikan aja yang penting datanya faktual, berdasarkan fakta dan data, tapi kita juga secara rasional membuka apa tantangannya gitu ya bagi partai-partai yang meskipun dia masuk kategori lolos, tapi dia harus karena dia mempertimbangkan sampling error loh, misalnya kayak P3 itu. Dia lolos, tapi kalau sampling errornya dia ambil sampling error yang minus, ya bisa nggak lolos, ya, kayak gitu. Itu yang terkait partai. Kemudian yang terkait calon presiden, hasil survei Januari kemarin memang ada kesenjangan yang cukup lebar ya antara kelompok 3 orang ya, 3 nama yang kami kategorikan. Kita main juga kategori, ini kategori sosok yang mendapatkan elektabilitas di atas 10%, sama sosok yang mendapatkan jauh di bawah 10%. Itu ada kesenjangan. Jadi misalnya 3 nama yang kami maksud itu Pak Prabowo, Pak Ganjar, dan Pak Anies, itu total elektabilitasnya itu sudah mencapai 65% total ya. Kalau di total itu ada 65% pemilih itu memilih 3 orang ini. Sisanya itu terbagi ke banyak nama gitu ya. Ada Pak Erlangga Hartarto, kemudian Sandiaga Uno. Jadi kita bagi juga kategori capres yang di atas 10%, artinya mungkin kalau bahasa lembaga survei itu capres premium gitu ya. Itu ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies. Sementara ada capres sosok yang di bawah 3-5%. Itu ada Pak Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno misalnya. Kemudian di bawah 3%, jauh dari itu Pak Erlangga Hartarto, Puan Maharani, itu ya, banyak nama-nama di situ gitu. Kalau melihat itu memang ada kesenjangan yang cukup lebar antara kelompok pertama tadi ya di atas 10% sama yang di bawah 5%. Artinya apa? Apakah ini akan gambaran di 2024 nanti? Ya bisa iya, bisa tidak. Kenapa bisa iya? Ya karena tren survei di 3 survei terakhir kami, kesenjangannya masih relatif sama gitu ya. Relatif sama gitu. 3 orang ini masih menguasai 65% suara pemilih gitu. Sementara yang 35 itu ya dibagi-bagi banyak orang gitu ya. Nah, bisa juga berubah, bisa juga gitu. Pengalaman 2014, nama Pak Jokowi itu justru muncul 8 bulan
sebelum Pilpres. Ya, awalnya itu kan Pak Prabowo leading terus itu. Ya. Kemudian setelah Pak Jokowi naik jadi Gubernur DKI 2012, baru kemudian namanya bertengger sebagai capres. Jadi dan baru kemudian PDIP memutuskan untuk memberikan tiket itu ke Pak Jokowi tepat 8 bulan sebelum Pilpres. Artinya padahal 2 tahun sebelum Pilpres itu nama Pak Prabowo terus itu di atas terus itu. Jadi memang tadi apakah bisa berubah ya bisa saja, apakah tidak ya bisa saja kita tunggu. Dan di tahun 2022 ini yang sebenarnya cukup menentukan karena kalau kita lihat tahapan pemilu pendaftaran itu September 2023. Jadi paling tidak awal 2023 itu kalau belajar pengalaman 2014 ya, kita sudah tahu itu siapa capres-capres yang akan diusung paling tidak berdasarkan hasil survei gitu. Jadi tunggu saja survei Kompas Mei nanti. Itu jadi masukan Pak NAS. Nah, kita. Jadi Hmm. misalnya tiga partai itu ada penurunan elektabilitas ya bisa jadi itu punya kontribusi Hmm. terkait wacana itu. Tapi kan itu rame di bulan Ya, Februari ya, Maret ya. ya, Eh, sebelum Ramadan. Sementara survei kita akhir Mei nanti. Khawatirnya kan sebenarnya survei itu kan sebenarnya mengukur penetrasi media seberapa besar informasi yang dikonsumsi responden, ya Hmm. jawabannya Hmm. itu. Tapi Ya, selama 3 bulan biasanya. ini isu itu udah hilang ya bisa aja itu hilang. Jadi pertengahan Januari sekitar 10 hari kita ke lapangan. Hmm. Ketika hari terakhir pengambil data baru Hmm. muncul itu Hmm. isu minyak goreng. Iya, iya. Artinya eskalasi isu minyak goreng itu belum ditangkap responden ketika Hmm. kami melakukan wawancara di lapangan ya. Iya. Ketika proses data udah dikolek, data Iya. udah di entry di data itu rame minyak goreng. Nah, memang Dan, hmm. itu yang sebenarnya ketika kita menyajikan uh, rapat menurunkan laporan, kita juga Hmm. sudah memprediksi ini pasti Hmm. akan Rame. bergejolak karena ketika kami menayangkan laporan itu minyak goreng lagi naik-naiknya gitu. Iya, iya. Sial aja gitu ya. Jadi itu nggak mungkin men-take down gitu ya, proses yang sudah Nggak mungkin berjalan. karena kita juga sudah memberikan pertanggungjawaban penjelasan di metode kan bahwa Oh, oh. data ini kita ambil kapan gitu ya. Oke. Nah, itu sebagai argumentasi kami dan memang mau nggak mau toh juga nggak mungkin kita tahan terlalu lama hasil survei itu gitu ya. Yang sebisa mungkin itu tidak terlalu lama dari kita mengambil data. Kompas tetap menjadi lembaga media ya. Kompas selama ini juga tidak pernah mengklaim sebagai lembaga survei. Kita lembaga media yang memang melakukan survei. Jadi basisnya memang lembaga media. Kami pernah diminta teman-teman Persepi untuk bergabung gitu ya sebagai anggota. Ya kami bukan lembaga survei, kami lembaga media yang tahu ya kita tahu media itu tugasnya seperti apa gitu ya. Kita menjaga independensi, kita berjarak atau tidak punya kepentingan apapun terhadap misalnya kalau dalam konteks politik atau pemilu kita tidak punya relasi apapun dengan peserta pemilu, kita punya kepentingannya adalah bagaimana kemudian pemilu itu berjalan baik, pemilu itu menghasilkan kualitas demokrasi kita yang lebih baik lagi gitu ya. Siapapun pemenangnya gitu ya. Kita hanya menjaga proses pemilu itu berjalan fair, berjalan adil, jujur gitu ya, untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Dan Kompas selama ini transparan gitu ya. Transparan dalam artian ketika kita melakukan survei dan quick count dalam pemilu kita kemukakan di awal ini biaya siapa gitu ya. Ini biaya murni biaya dari Kompas. Nah, kami pernah membuka wacana bagaimana kalau lembaga survei itu di setiap rilis yang mereka lakukan itu mereka terbuka untuk mengatakan biaya itu dari mana. Sejumlah survei sudah melakukannya ya. Mereka mengaku ini murni biaya mereka sebagai bagian CSR misalnya, atau tapi tradisi
bahwa mereka juga konsultan, nah itu yang sebenarnya belum terbuka gitu ya. Nah, itu yang sebenarnya penting untuk diketahui publik. Sebenarnya kan selama proses metodologinya itu benar sesuai dengan kaidah ilmiah, saya pikir lembaga survei manapun tentunya tidak akan khawatir gitu ya, mereka akan dicurigai lebih mementingkan kelompok tertentu gitu ya, asalkan mereka transparan dan itu proses metodologinya benar, saya pikir publik akan, itu juga bagian dari literasi ke publik menurut saya, bahwa misalnya ada lembaga survei mengaku dia menjadi konsultan si A dan hasilnya ternyata si A seperti ini, si B seperti ini, disajikan aja apa adanya. Tapi memang yang menjadi PR selama ini seringkali rilis survei itu juga bagian dari strategi mobilisasi opini gitu ya. Itu yang kadang kemudian membuat publik itu bertanya-tanya sampai muncul pertanyaan seperti ini, itu kan sebenarnya bagian dari ekspresi bahwa publik itu tidak begitu percaya dengan hasil survei gitu. Nah, Kompas mengambil peran di situ sebenarnya untuk mengambil bagian karena fungsi media salah satunya adalah melakukan kontrol, semangat kontrol itu ya yang mendasari Kompas untuk melakukan riset termasuk quick count ya, termasuk hitung cepat di pemilu karena bagian dari untuk melakukan kontrol dalam proses pelaksanaan pemilu itu sendiri. Tapi kami memang tidak punya kompetensi untuk mengatakan mana lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan dan mana yang tidak, karena itu mungkin lebih wilayah teman-teman komunitas konsorsium lembaga survei ya seperti Aropi, Persepi untuk melakukan itu. Kompas hanya berkepentingan sebagai lembaga media punya tanggung jawab moral untuk melakukan kontrol. Salah satu upaya kontrol yang dilakukan Kompas itu yang melakukan survei dan hitung cepat, misalnya kalau dikaitkan dengan agenda pemilu. Memang idealnya kita punya data pemilih itu berdasarkan NIK, jadi by name gitu ya, seluruhnya gitu ya. By Misalnya name, by address. by name, by address. Tapi kayaknya kita akses ke sana, kalaupun bisa mungkin tidak bisa 100% lengkap secara nasional. Atau Karena malah itu kita, itu malah bisa dituduh pidana itu. lah ya itu kan tidak mungkin juga. Akhirnya kami pakai rekap saja, rekap dari KPU, misalnya jumlah pemilih di tingkat desa, kelurahan itu kan ada. Jadi kita Dipublikasi kalau itu. itu rekap itulah yang kita pakai sebagai basis populasi kita. Karena udah Jadi data publik Pak Johan ya. itu bagian dari data publik, itu yang kemudian dikonversikan 1.200 sebagai sasaran sampling kita, itu yang dikonversikan ke tadi data tadi. Jadi secara proporsional ya, misalnya pemilih Jawa Timur itu misalnya berapa? 15% misalnya. Iya. 15% dari pemilih ya berarti jatah 1.200 responden itu ya 15% harus ada di Jawa Timur. Itu maksudnya proporsional seperti itu. Itu kemudian kita turunkan lagi di Jawa Timur itu ada 38 kabupaten kota misalnya. Ya. Yang 15% itu kita proporsionalkan ke 38 kabupaten kota tadi. Nah, misalnya Surabaya dari 15% itu misalnya dapat 3% misalnya. Okay. Nah, 3% di 30 kecamatan di Surabaya, kita proporsional, kita cari 3%-nya di kecamatan di Surabaya. Ternyata dapatnya 2 kecamatan misalnya. 2 kecamatan itu kita proporsional lagi. Biasanya kalau sudah di tingkat kecamatan, kita langsung ambil saja kelurahan, 2 kelurahan berdasarkan interval tadi ya. Misalnya ada di 2 kecamatan, Kecamatan Benowo ada 4 kelurahan, Kecamatan Lakar Santri ada 3 kelurahan. Ya kita ambil aja, misalnya kita cuma butuh 2 kelurahan. 1 kelurahan di Benowo, 1 kelurahan di Lakar Santri. Kelurahannya udah dapat ya, sampling misalnya. Kelurahan A, kita datangi itu kantor lurahnya, ada berapa KK atau berapa RT di kelurahan itu. Misalnya ada 30 RT, kita cuma butuh 2 RT saja. Ya, tergantung sistematika sejak awal ya. 2 RT itu kita dapatkan. 2 RT itu kita datangin ke ketua RT-nya itu. Ketua RT-nya minta data warganya. Kita cuma butuh 2 orang di RT itu.
laki dan perempuan. Tapi kan kita karena tadi konsep dasarnya adalah probability, semua orang punya potensi yang sama, kita butuh list orang di RT itu. Misalnya ada 100 orang, 100 kakak atau 50 kakak lah. Udah kita urutkan itu 50 kakak itu. Dapat berapa sesuai intervalnya ya. Misalnya intervalnya cuma butuh 2, ya berarti nomor 1 sama nomor kalau 50 bagi 2 kan 25. Jadi nomor 1 sama nomor 26 yang kena kakaknya. Udah kita datengin tuh kakak yang nomor 1 di daftar itu. Misalnya Pak Yohan di kakak itu diambil. Kita data, kita butuh laki apa perempuan di rumah itu. Jatahnya dapat laki-laki. Ya berarti Pak Yohan jadi responden. Seperti itu. Jadi memang bertahap multi state karena itu disebut multi state, sangat bertahap, semakin ini semakin mengecil. Tapi prinsipnya adalah proporsional dan probability. Proporsional dan probability. Semua orang punya kesempatan yang sama terpilih. Itu. Jadi yang dimaksud setiap kali kita survei, misalnya survei Januari kemarin, kita punya 1.200 nama, ya. 1.200 nama itu masuk database kita. 1.200 ini sebagian juga menjadi responden di Oktober 2021. Jadi setiap kali survei, karena saya ceritakan tadi kita nggak mungkin 100% panel, ya, karena tidak mungkin menemui orang yang sama 100% di 6 bulan berikutnya. Pasti kita punya orang baru, responden baru. Misalnya 15-20% itu pasti orang nama-nama baru. Semakin interval survei, intensitas survei dilakukan setiap 6 bulan, otomatis kita dapat nama-nama baru terus gitu ya. Nah, itu kita masukkan, kita rekap seluruhnya itu berdasarkan kesamaan provinsi gitu ya. Itu yang sebenarnya menjadi database responden Kompas. Nah, database responden Kompas itulah yang dipakai untuk responden telepon tidak tatap muka. Nah, responden telepon itulah yang kita basisnya adalah orang-orang yang pernah kita datangi, kita wawancara tatap muka. Nah, itu kenapa saya tadi cerita, kalau awalnya dulu survei telepon itu pakai basis nomor telepon rumah. Sekarang kan sudah tidak ada lagi ya, hampir jarang kita temui rumah itu ada nomor teleponnya. Kita sudah kehilangan responden lah intinya. Nah, kita akhirnya memanfaatkan responden-responden yang sudah pernah kita datangi di tatap muka. Nah, itu lebih representativeness-nya lebih tinggi dibandingkan survei basis database buku telepon gitu ya. Karena populasinya adalah pemilik telepon rumah. Nah, sementara survei tatap muka ini populasinya adalah pemilih di Indonesia. Terima kasih Pak Nur Hidayat Sarbini. Sebenarnya survei baik itu jajak pendapat, baik itu exit poll, baik itu quick count, ini kan fenomena terjadi seiring dengan lahirnya reformasi gitu ya. Ketika di era Orde Baru, proses pemilu itu sangat tidak partisipatif gitu ya, mobilisasi ya, pemilu itu menjadi bagian yang bukan menjadi kepentingan publik, lebih ke elit. Pasca reformasi, semua orang kemudian berhak untuk kemudian terlibat di dalamnya gitu ya. Semua orang kemudian melihat pemilu itu menjadi benar-benar momentum bagi semua orang. Kalau Pak Ramlan dalam tulisannya itu, ini hajatan yang paling besar yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh rakyat gitu ya. Semua terlibat, bayangin. Nah, bagian dari itu dalam konteks survei, dalam konteks exit poll, saya pikir hal-hal seperti ini itu juga perlu dikuasai teman-teman gitu ya. Artinya apa? Setiap kali saya diundang hal seperti ini, misalnya juga bisa saja kenapa tidak misalnya tugas-tugas akhir gitu ya atau kuliah kerja nyata itu juga dilibatkan hal-hal seperti ini. Jadi misalnya kampus bikin quick count, kan semakin banyak orang melakukan kontrol terhadap proses pemilu itu akan semakin baik.
apalagi di tengah banyaknya lembaga survei misalnya ya, itu orang eh, tidak terlalu paling tidak mempertanyakan nggak apakah itu menjadi bagian dari konsultan atau tidak. Kenapa tidak kemudian kampus itu sebagai bagian dari civil society itu melakukan itu juga gitu ya. Jadi misalnya nggak usah pemilu misalnya dalam konteks pilkada, pilkada Kota Semarang misalnya, Visip Undip bikin quick count atau sudah saya nggak tahu ya, mungkin sudah ya. Ya. Oke. Visip Undip bikin quick count itu kan bagian juga dari misalnya itu dalam bentuk kuliah kerja nyata, bagian dari juga akademik tugas akademik. Itu saya pikir menarik sekali kampus melakukan itu, satu menjadi kontrol, yang kedua juga menjadi edukasi bagian dari akademis teman-teman mahasiswa, tapi secara garis besarnya itu bagian dari keterlibatan publik. Semakin banyak orang terlibat pada kontrol terhadap hasil pemilu, saya pikir itu lebih baik. Nah, forum-forum seperti ini bisa kita manfaatkan untuk apa ya, memprovokasi teman-teman untuk peduli terhadap proses pemilu, setidaknya melalui memahami survei, memahami exit poll, memahami quick count, teman-teman juga bisa menularkan ke yang lain bagaimana sih melihat, memaknai survei gitu ya. Orang kadang terlalu baper memaknai survei. Kalau tadi Pak NHS bilang orang ketika tidak sesuai keinginannya, dia tidak nge-share hasil survei itu karena tidak sesuai keinginannya. Padahal survei itu bisa aja ibaratnya analoginya kayak kita ngecek suhu, masuk masuk mall, kita cek suhu nih, ternyata suhu kita 35. Kemudian pulang mall kita cek lagi, ternyata 34. Pernahkah kita memprotes cek suhu yang pertama? Kan tidak juga. Ya survei seperti itu. Kok beda survei yang di awal apa? Ya itu survei bagian dari, sama dengan cek suhu tadi, semestinya bagian dari introspeksi saja, terutama ini berlaku bagi teman-teman partai itu ya, yang mungkin memandang survei terlalu berlebihan gitu. Anggap aja ini bagian dari early warning gitu. Ketika kita cek suhu 37, oh, kenapa 37? Oh, harus istirahat, harus apa? Kan itu yang perlu dilakukan gitu. Tidak kemudian menyalahkan cek suhunya. Jadi tapi bagi teman-teman yang lain ini juga penting, apa bedanya quick count, apa bedanya survei. Banyak sekali yang mengatakan ketika hasil quick count itu beda dengan hasil survei, itu termasuk Kompas pernah itu jadi sasaran. Kok hasil quick count Kompas itu tidak sesuai dengan hasil surveinya sebelumnya gitu. Misalnya pilkada DKI, kita waktu itu hasil survei itu Ahok menang di Januari 2017 gitu ya. Tapi hasil quick count Anies yang menang. Itu kita disalahkan hasil surveinya. Padahal itu kan seperti yang saya jelaskan tadi, basis datanya berbeda. Survei itu persepsi orang dan itu masih belum faktual ya, belum kejadian ya. Kalau sekarang pilkada milih siapa? Ahok, milih Anies atau milih AHY. Tapi quick count itu tidak lagi persepsi, itu adalah angka yang sudah dihitung. Nah, itu dua kamar yang berbeda. Nah, saya pikir dengan acara seperti ini teman-teman ketika nanti bertemu isu ini kemudian sehari-hari muncul lagi, teman-teman bisa mendudukkan soalnya, mendudukkan bagaimana memandang survei, bagaimana memandang quick count atau hitung cepat. Saya pikir forum seperti ini, Kompas termasuk berterima kasih dibantu melakukan literasi edukasi soal membedakan survei dan hitung cepat tadi. Itu saja Pak NAS, terima kasih atas kesempatannya. Saya banyak berbagi dan tentu banyak belajar juga di proses acara-acara seperti ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.